Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Di sini saya akan berceramah yang bertemakan marah. Jangan suka marah. Marah banyaknya berasal dari syaitan. Syaitan yang mendorong manusia, syaitan yang membisik-bisikkan hati manusia, syaitan yang mempengaruhi hati dan pikiran manusia, syaitan yang memanas-manasi hati manusia untuk marah. Marah itu banyak membuat manusia rugi, banyak membuat manusia menyesal. Setelah marah, banyak manusia yang menyesal dengan apa yang ia lakukan, dengan apa yang ia ucapkan ketika ia sedang marah. Sekiranya seseorang melihat wajahnya saat sedang marah, ia akan malu. Betapa buruknya wajah seseorang ketika ia sedang marah. Marah bukan hanya dapat merusak hati, marah juga dapat merusak jantung. Betapa banyak orang yang mengalami serangan jantung karena marah. Betapa banyak orang yang meninggal karena serangan jantung, karena marah juga. Betapa banyak orang yang naik gula darahnya karena marah. Jadi, sebenarnya marah itu hanya membawa banyak penyakit kepada diri kita. Baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Marah itu asalnya harus dihindari, kecuali marah yang dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW berpesan atau memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada lelaki yang datang menemui beliau untuk meminta nasihat. Nabi menjawab atau berwasiat atau berpesan dengan menjawab, la taghdab, jangan marah. Laki-laki itu mengulanginya hingga berkali-kali. Dan Nabi SAW pun menjawabnya dengan berkali-kali dengan jawaban yang sama. La taghdab, la taghdab, jangan engkau marah, jangan marah. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, Al-Khattabi mengatakan bahwa jangan marah artinya jauhilah sebab-sebab datangnya marah. Dan janganlah melakukan sesuatu yang mendatangkan amarah. Sebagai manusia, itu pasti mempunyai emosi, mempunyai hawa nafsu, sehingga wajar jika manusia mudah marah. Wajar jika manusia sulit mencegah, sulit mengendalikan amarahnya. Nabi SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang sering menang dalam bergelut atau berkelahi. Namun, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, orang yang mampu mengendalikan nafsu amarahnya saat ia sedang marah. Nabi SAW memberikan bimbingan, jangan marah. Orang yang mampu menahan amarahnya, dia akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan orang yang mampu menahan amarahnya, dia akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, la taghdab walakal jannah, yang artinya jangan marah, niscaya engkau akan mendapatkan surga. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat sedang marah.
Barang siapa yang marah, hendaknya ia bertauj. Barang siapa yang marah, hendaknya ia berwudu. Sebab marah itu datangnya dari syaitan. Syaitan itu diciptakan oleh Allah dari api, dan api itu hanya bisa dipadamkan oleh air. Barang siapa yang marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya ia duduk. Jikalau dia marah dalam keadaan duduk, maka hendaknya ia berbaring. Dan seterusnya, Rasulullah memberikan arahan atau petunjuk dengan umatnya saat ia sedang marah. Maka seyogianya kita mampu mengamalkan bimbingan Nabi SAW itu untuk mengendalikan sifat buruk, yaitu jangan suka marah. Hendaknya kita melihat akibat buruk dari marah. Akibat buruk yang ditimbulkan jika kita marah. Buruknya kita saat marah yaitu membuat malu diri sendiri dan berpikir 1000 kali untuk melakukannya. Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan marah. Yang pertama, jangan marah kecuali marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang marah karena Allah, niscaya Allah akan menjaganya agar tetap dalam hal-hal yang dihalalkan dan tidak jatuh dalam hal-hal yang diharamkan. Orang yang marah karena Allah seperti dia melihat rukun Allah diabaikan, dia melihat ada hal atau perbuatan buruk merajalela, lalu dia marah, niscaya dia akan mendapat pahala. Jihad fisabilillah juga merupakan salah satu bentuk dari marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya marah itu dilarang oleh Allah kecuali marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah marah hanya karena urusan dunia. Sebab jika kita marah hanya karena urusan dunia, itu hanya menimbulkan suatu permusuhan, akan menimbulkan ada perkelahian antar sesama nantinya. Yang kedua, menjauhi marah karena urusan duniawi. Biasanya gara-gara harta, hubungan silaturahim antar sama saudara, hubungan silaturahim dengan teman atau sahabat dan keluarga itu bisa runtuh, bisa putus, bisa hancur karena uang atau harta. Jadi, marah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah itu hanya mendorong manusia berkelahi dengan sesama manusia sampai-sampai dapat menjuruskannya dalam hal-hal yang tidak baik. Seperti menjuruskannya dengan fisik, saling menghina, mengejek, memukul, atau bahkan larut dalam dosa besar seperti membunuh. Ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan amarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nabi SAW berkata kepada Asyaj bin Abdul Qais, sungguh di dalam dirimu ada 2 sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat lembut dan santun. Santun artinya memaafkan orang lain. Dia mudah untuk memaafkan orang lain. Dia mengerti orang lain. Dia memahami orang lain. Dia menghormati orang lain. Dan itu salah satu modal untuk menjadi orang yang pemaaf. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu hindarilah marah karena urusan dunia. Sebab dunia itu hanya perhentian sementara. Dunia itu akan ditinggalkan, yang selamanya itu di akhirat. Lalu, mengapa manusia rela mengorbankan
Mengapa manusia rela mengabaikan akhirat hanya karena urusan dunia? Hendaknya sesama manusia kita saling menjaga, sesama manusia kita saling mengingatkan, saling menghormati, dan saling mengerti satu sama lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.